Nah, ini kalimat yang sering kita ucapkan ya, setiap selesai salam, sholat. Alhamdulillahilladzi ashaba anal hazan, inna rabbana lagafurun syakur. Ini dari Abah yang sudah kita amalkan. Tapi kita tidak pernah berpikir dari mana itu. Kok bisa kalau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung alhamdulilladzi asaba anal hazan narobana lagafurun syakur. Saya cari-cari di hadisnya gitu ya. Nah, ternyata itulah ucapan syukur dari para ahli surga yang telah diwariskan Alkitab yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam riwayat sebuah hadis dari Ibnu Umar di mana Nabi SAW bersabda, orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah tidak akan merasa kesepian di dalam kematiannya, di dalam kuburnya, dan juga pada hari kebangkitan. Seolah-olah aku berada dengan mereka di mana mereka membersihkan kepalanya dari tanah dan debu. Dan mereka berkata, Alhamdulillahillazi athaba anal hazan, inna rabbana lagafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kedukaan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami maha pengampun lagi maha penerima syukur. Riwayat atau berani dari Ibnu Umar. Nah, itulah dalil mengapa kita selesai salam, mengucapkan rasa syukur kita tersebut, seraya mengusapkan tangan kita ke wajah kita. Alhamdulillahilladzi asyhaba anal hazan. Inna rabbana lagafurun syakur. Yang mulia para wakil talqin yang hadir malam hari ini, ada Kiai Haji Hasan Bakri, Kiai Haji Mahya, Kiai Haji Mustafa, Kiai Haji Dr. Ahmad Hidayat, Kiai Haji Anang, Kiai Haji Imam, Mudahaya, setelah keluarga besar, para petugas manakib yang mulia, para ikhwan wal akhwat di mana saja berada, semoga dengan keberkahannya manakib, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau kita cermati tadi malam khidmat ilmiah Bapak Kiai Haji Dr. Ucup Patudin, beliau mengutip kitab Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi ibadihi la khairum bashir. Thumma awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Nah, ketika beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 32, 33, 34 yang tadi saya awali dengan ayat 31. Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimul linafsi, lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri. Ada yang pertengahan, muktasid. Ada juga yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.
Nah, coba kita cermati ya, terjemahannya itu ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kitab maksudnya Al-Quran, diwariskan, diwahyukan kepada Nabi, kemudian diwariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri. Nah, setidaknya di benak saya ada pertanyaan, sudah diwariskan kitab, sudah diwariskan Al-Quran, tapi ketika diwariskan dipilih, toh dia menzolimi dirinya dengan kalimat itu, dengan Al-Quran itu. Sepintas begitu ya. Kalau kemarin Pak Yai Ucup itu menjelaskan dengan mengutip kalam Abuya Muhammad Soleh Mukhtar Hujatul Arifin Al-Maghfullah, bahwa yang dimaksud zolimun li nafsi itu adalah orang yang masih banyak lalainya daripada ingatnya. Orang yang banyak lupanya daripada zikir. Adapun yang muktasid itu orang yang ingat dan lupanya seimbang. Sedangkan sabikun bil khairati ialah orang yang lebih banyak zikirnya daripada lalainya. Kira-kira begitu yang saya tangkap ya. Dan itu memang betul demikian di dalam tafsir, beberapa tafsir secara umum disebutkan bahwa mereka yang zolimi diri sendiri itu ialah yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Ini pertanyaannya, dengan Al-Quran itu dipilih untuk mereka, diwarisi kepada mereka, lalu mereka mengerjakan hal-hal yang diharamkan dan meninggalkan yang diwajibkan. Yang kedua, mereka pertengahan itu ialah mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan ialah yang mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang disukai Allah dan meninggalkan hal-hal haram dan makruh. Itu diantara tafsir. Demikian pula pendapat Ibnu Katsir, golongan menganiaya diri mereka sendiri ialah orang yang melalaikan sebagian dari hal-hal yang diwajibkan dan mengerjakan sebagian hal-hal yang diharamkan. Golongan pertengahan ialah orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan terkadang dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunahkan dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang dimakruhkan. Dan orang yang berbuat kebaikan, lebih dahulu berbuat kebaikan di izin Allah, ialah orang yang mengerjakan hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan sebagian hal yang diperbolehkan. Nah, pendapat lain, yang menzolimi diri sendiri itu adalah orang yang diampuni. Yang pertengahan itu orang yang diringankan hisabnya. Dan yang lebih dahulu ialah orang yang tanpa hisab. Bahkan ada yang menafsirkan tiga golongan ini ialah golongan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam permulaan Quran surah Al-Waqiah, yakni golongan kiri, golongan kanan, dan golongan tengah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pertanyaannya, mengapa orang yang diwariskan Alkitab, Al-Quran kepadanya malah ada yang menzolimi diri mereka sendiri dengan Al-Quran itu, dengan kitab itu? Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk jalan keselamatan. Nah, setelah mendengar khidmat ilmiah beliau semalam, saya simak, saya mencoba setidaknya mencari jawaban apa yang di benak saya. Saya membuka kitab tafsir Al-Jailani. Ya. Saya punya kitabnya, dibeliin oleh Bunda itu dulu di Jagad Ars. Lalu saya membuka halaman tafsir Quran Surat Fatir 32 tersebut. Dan ternyata tafsir beliau sebagai berikut. Yang menzolimi diri sendiri itu ialah di antara mereka yang saking rindunya akan fitrah mereka yang hakiki, saking rindunya manusia itu kepada negeri asal mereka, manusia yang hakiki, hakikat gitu.
Mereka rela bermujahadah untuk menghalangi kenikmatan nafsu mereka, hawa nafsu mereka, agar mereka bisa terhubung dengan Allah atau kampung halaman yang asal sebelum datangnya kematian. Mereka adalah para wali yang bersungguh-sungguh mengarahkan hasrat untuk mencapai kedudukan yang hakiki. Jadi beda tafsirnya ya. Tafsir secara umum dan tafsir secara hakikat beda. Ternyata orang yang menzolimi diri sendiri dengan Al-Quran itu tadi, ya, dia menentang atau dia menyelisihi, dia bermujahadah, ya, ya, atau menghalang-halangi kenikmatan, kenyamanan hawa nafsunya untuk mencapai hakikat, kenikmatan yang sejati, kenikmatan yang hakiki sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah. Jadi Al-Quran wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mewariskan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah karena mereka mendapatkan bimbingan dari Muhammad SAW beserta para penerusnya. Al-Quran bimana adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kita sudah dipilih oleh Allah melalui para rasulnya, para utusannya. Dan kita sudah diturunkan, diwariskan Alkitab itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah itu kita bermujahadah. Kita berperang, memerangi hawa nafsu kita. Menyiksa nafsu kita. Karena saking gembiranya, saking rindunya kita untuk sampai kepada makom, sampai kepada rasa, yaitu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud yang menzolimi diri sendiri dalam kitab beliau. Kemudian yang pertengahan, kata Tuan saya Qadir Jailani, maksudnya mereka yang menghindari dari kejatuhan pada keadaan yang berlebih-lebihan atau lalai. Mereka ini mencegah dari keadaan mubazir, berlebih-lebihan. Singkatnya mereka berbuat adil dalam tindakan dan ucapannya. Mereka ini orang yang baik para kekasih Allah. Tadi yang pertama itu yang menzalimi diri sendiri, mereka itu adalah punya kedudukan yang tinggi adalah para wali Allah. Kemudian yang pertengahan mereka para kekasih Allah. Yang ucapan dan tindakannya selaras. Selalu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia meskipun itu halal. Kalau berlebih-lebihan. Kalau bahasa hakikatnya, bahasa tasawufnya, mereka mencegah diri mereka dari kejatuhan ke makom yang rendah gitu. Makom sudah tinggi, jatuh lagi ke makom yang rendah gitu. Nah, ini adalah mereka golongan yang pertengahan. Setelah mereka dipilih oleh Allah ya, untuk mewarisi Alkitab, untuk mewarisi Al-Quran, untuk mewarisi kalimat la ilaha illallah. Dan yang ketiga, yang lebih dahulu berbuat kebaikan, yakni orang-orang yang terus-menerus berbuat baik, rajin bersedekah, berjihad di jalan Allah, yang selalu berusaha berpaling dari kesenangan duniawi, sesuai dengan ketetapan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya. Mereka inilah, kata Tuhan saya Jalani, orang-orang pilihan dari orang-orang yang dipilih, yaitu para wali yang selalu terdepan dalam berbuat kebaikan. Masya Allah. Intinya, mereka selalu bermujahadah dengan Alkitab, dengan Al-Quran, dengan kalimat la ilaha illallah yang telah diturunkan atau ditalkinkan atau diwariskan kepada mereka. Demikian, nafsu itu harus dibina, nafsu itu harus ditekan, nafsu itu harus dibendung, nafsu itu harus dilemahkan, nafsu itu harus disiksa. Karena memang nafsu itu lebih banyak untuk mengajak kepada keburukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u
nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, kata Nabi Yusuf. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Nah, oleh karena itu, maka kita sepantasnya bersyukur ya, atas nikmat yang tak terhingga, yakni telah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab, untuk mewarisi Al-Quran, untuk mewarisi kalimat La ilaha illallah melalui talqin dari Syekh Mursyid, sang penunjuk arah kompas. Ya. Nah, maklumat Abah yang terakhir itu kompas. Ada yang bertanya, maksudnya kompas gimana? Penunjuk arah kompas itu. Istilah Abah itu. Atau sang juru selamat, kata Abah. Ya. Bukan di gereja aja juru selamat itu. Di masjid masa nggak ada. Gitu. Juru selamat fi hazaz zaman. Ya. Pengesah Abah awas kudasullah syirah. Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadil mu'minin. Nah, kemudian ayat selanjutnya, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabiu wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapatkan surga dan mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Quran surah Fatir ayat 33. Kemudian mereka ahli surga ini tadi yang telah diwariskan oleh Allah Al-Quran kalimat la ilaha illallah yang menjadi 3 golongan ya, tingkatan dari mereka. Kemudian mereka itu sudah disediakan surga bagi mereka, diwariskan. Kemudian mereka bersyukur kepada Allah. Wa qalul hamdulillahilladzi azhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 34. Nah, ini kalimat yang sering kita ucapkan ya, setiap selesai salam, sholat. Alhamdulillahilladzi ashaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini dari Abah yang sudah kita amalkan. Tapi kita tidak pernah berpikir dari mana itu. Kok bisa kalau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung alhamdulilladzi asaba anal hazan narobana laghafurun syakur. Saya cari-cari di hadisnya gitu ya. Nah, ternyata itulah ucapan syukur dari para ahli surga yang telah diwariskan Alkitab, yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam riwayat sebuah hadis dari Ibnu Umar di mana Nabi SAW bersabda, orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah tidak akan merasa kesepian di dalam kematiannya, di dalam kuburnya, dan juga pada hari kebangkitan. Seolah-olah aku berada dengan mereka di mana mereka membersihkan kepalanya dari tanah dan debu. Dan mereka berkata, Alhamdulillahillazi azhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan kedukaan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Penerima syukur. Riwayat atau berani dari Ibnu Umar. Nah, itulah dalil mengapa kita selesai salam mengucapkan rasa syukur kita tersebut seraya mengusapkan tangan kita ke wajah kita. Alhamdulillahilladzi asyhaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Jadi kita ini sudah dipilih ya,
sudah dipilih dan sudah dipilihkan oleh pengesabah doa-doa kita. Hanya kita yang mengucapkan selesai salam, alhamdulillahilladzi asaba anal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Hanya kita yang mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hanya kita. Jadi pantasnya kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, dan kita bersama dengan guru mursyid, sang penunjuk arah kompas, yaitu pengesah Baos Sadutu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.